Halo geng fiksi. Hello to 911. Better together. Selamat datang di episode ke-6. Buat yang udah menyaksikan, ngikutin kami dari episode 1, terima kasih banget. Buat yang baru datang, ini adalah ruang santai tempat kami, para penulis, pegiat buku, pegiat literasi, itu ngobrol macam-macam tentang dunia literasi. Nah, kita sapa-sapa dulu ya. Ada aku di sini, Agnia Sofyan. Aku adalah penulis novel multi-genre, jadi genreku macam-macam, tapi biasanya disukain sama orang yang suka cerita bertempo cepat. Terus ada juga Kak Lia Nurida, silakan Kak. Halo Geng Fiksi, aku Lia Nurida. Kalau misalnya kamu suka baca buku yang seru, yang petualangan, apalagi dunia remaja, kamu bisa baca karya-karyaku. Terus ada juga, thank you Mahlia. Selanjutnya ada juga Kak Ayuriana. Halo, aku Ayuriana, aku adalah penulis yang suka berkebaya, dan aku biasanya dikenal sama pembaca sebagai penulis spesialis cowok green flag. Asik. Oke, dan terakhir ada last but not least ada Magne. Magne kita Kak Flara Deviana, silakan. Halo, geng fiksi. Aku Clara Deviana, aku nulis romance. Biasanya yang ada sedikit spicy, tapi juga ada sedikit ya. Oke, thank you semuanya. Geng fiksi, ini kan kami nih para penulis ya. Kami maupun para penulis di luar itu menurutku ya, sebenarnya kita itu dulunya juga seorang pembaca, bener nggak? Dulunya tuh kita jatuh cinta sama dunia fiksi, sama dunia nulis gara-gara kita tuh baca. Terus kita ketemu cerita, entah dalam bentuk buku, artikel, atau apapun yang bikin kita jatuh cinta gitu. Pada dasarnya kita tuh seorang pembaca yang jatuh cinta. Terus waktu bergulir dan akhirnya kita jadi penulis gitu. Hari ini kita akan ngomongin sebenarnya siapa sih penulis atau karyanya yang bikin kita tuh suka sama dunia fiksi dan akhirnya oke, gue pengen jadi penulis, oke gue akan nyoba nulis gitu ya. Aku inget banget kalau aku sendiri ya waktu kecil itu bacaanku tuh ini loh dongeng-dongeng, kadang ada dongeng Indonesia, kadang ada dongeng luar yang apa tuh Swan Lake, yang raja yang apa tuh raja yang telanjang itu aku lupa namanya apa, yang bukunya tuh bentuknya kotak terus isinya ada tulisan, tahu ya Mah ya? Aku baca itu, aku beli itu. Tahu, Iya, tahu. ada tulisannya, samping tulisan, sampingnya gambar, samping Gambar. tulisan, samping iya kayak gitu. Terus juga suka buku-buku yang kecil-kecil segini yang dapat dari susu. Ada yang ngalamin juga nggak? Tahu lagi. Dari Aduh, susu. tahu aku Dapat tahu. dari susu. Ceritanya tuh, tahu kan? Tahu, tapi nggak pernah baca. Dulu tuh ceritanya biasanya tentang ini sih, tentang legenda-legenda atau dongeng-dongeng Indonesia gitu. Terus pernah juga misalnya sama dulu nih baca kayak gini nih, Enid Blyton yang novel, aduh ada ilustrasinya terus tulisannya juga gede-gede yang kayak gini nih, Si Gadis Penakut kayak gitu, banyak pesan moralnya deh. Terus ada juga yang kayak gini nih, buku-buku yang ya, kalau masih kecil banget nih kayak gini kan, buku-buku yang bahannya tuh keras gini buat anak-anak gitu. Nah, ini dulu yang bikin aku jatuh cinta sama dunia fiksi gitu. Kalau teman-teman di sini itu apa ya, bacaan fiksi yang paling awal dalam hidup kalian apa sih, ada nggak yang seingetnya aja gitu, mungkin pas usia 5 tahun atau ingetnya pas 7 tahun gitu. Kalau Kak Mamah deh, Malia, apa Mah? Seinget Aku Mamah ya, bacaan paling awal? yang ada di memoriku pertama kali itu Jawa Pos. Apa? Itu aku inget. Koran. Ya, koran mbahku. Aku tuh waktu kecil kan ikut mbah ya. Heeh. Tapi aku nggak baca, tapi aku baca tuh kayak cuma baca gitu. Tapi aku dulu belajar baca itu pakai Jawa Pos, guys. Oh my god. Diajarin tanteku baca tuh pakai Jawa Pos. Itu yang pertama. Tapi yang bacaan bener-bener akhirnya aku baca itu karena dulu aku ikut mbah waktu kecil. Jadi ibuku tuh kerja di luar kota. Seminggu sekali ibuku akan mengunjungi aku ke Surabaya. Sambil mengunjungi aku, beliau selalu bawa 2 hal. Yang ini nggak pernah absen. 1 apel merah. Apel merah yang ada capnya itu Fuji atau apapun itu. Dan 1 lagi komik Doraemon. Dari nomor volume 1, volume 2, pokoknya setiap datang pasti aku dibawain yang baru. Dan itu jadi core memoriku. Terus aku naik beca. Ya itu core memoriku banget. Dan apa itu namanya? Naik beca sama ibu untuk beli apel dan beli
si komik Doraemon itu Doraemon. tadi. Pas akhirnya aku udah mulai bisa milih bacaan sendiri, aku memulai dengan majalah Bobo. Teman-teman pasti juga baca Langganan ya, ya, Geng Fiksi. langganan ya dulu, Langganan langganan. Geng Fiksi. Terus kalau di Jawa Timur tuh ada majalah namanya Mentari Putra Harapan. Itu kayaknya hanya ada di Jawa Timur deh, kayak bagian dari Jawa Pos gitu deh. Judulnya resmi banget ya Mah, majalah. Mentari Putra Harapan. Coba yang di Jawa Timur tinggalnya pasti tahu gitu. Dan itu dulu tuh aku tuh pengen banget bisa masuk majalah itu karena di majalah itu tuh setiap hari Minggu atau apa ya, itu selalu ada foto-foto anak-anak dari SD gitu loh. Jadi pas Dimuat kita gitu ya. dimuat gitu. Jadi pas kelasku waktu itu difoto bareng-bareng satu kelas itu, wah kita mau masuk Mentari gitu. Ternyata enggak, ditungguin enggak masuk kelas. Sedih banget. Sedih. Kecewa. Abis gitu yang paling membekas lagi ini Goosebumps guys. Aku selalu dengar kalau mama ngomongin bacaan masa lalu tuh pasti ada Goosebumps dan itu sampai Goosebumps sekarang ya. ya Mah, masih. Sampai sekarang. Tapi ini udah bukan punya aku ya. Punya aku udah hilang gak tahu kemana gara-gara aku pindah ke Malang. Jadi aku mulai ngumpulin lagi pre-love-nya. Satu-satu Oke. gitu. Aku sekarang Aku nyicil ada lah nggak ya? gitu. Goosebumps tuh nggak ada, udah pada hilang. Iya dulu tuh kayak ada satu Mah, yeay. Ya itu. Nah, aku mulai ngumpulin pre-love-nya lagi karena aku menyesal juga kenapa dulu koleksiku bener-bener hilang, nggak tahu gimana gitu. Lalu aku suka banget sama R.L. Stine, suka banget. Begitu remaja juga akhirnya aku baca bacaan beliau, baca Fear Street yang udah lumayan agak Ini ya. ada hahaha ya betul. Iya, Fear Street The ya. Stram Walker, iya ada Sleep Aku juga Walker, iya. punya. Iya, kalau ini remaja kan soalnya kalau Goosebumps kan Remaja. lebih bocil ya. Kalau Anak-anak, ini bener. remaja. Kalau yang Fear Street itu kayaknya memang baru boleh pas kita udah remaja deh bacanya. Iya. Waktu itu aku nyewa, tapi kalau Iya. Fear Street tuh seringnya nyewa. Itu Iya. sih bacaanku masa kecil. Berarti awal banget masuk fiksi kalau Jawa Pos kan berita ya. Berarti awal banget masuk fiksi sebenarnya Doraemon lah ya. Doraemon ya, bener-bener Doraemon. Setelah itu mulai agak meningkat dari komik jadi yang banyak tulisannya gitu ya. Iya, benar ya. Juga. Tapi ini ngaruh juga kali ya masuk karena dia thriller gitu mah, misteri. Jadi itu ngaruh juga ke selera mama kali ya. Itu Jadinya membentuk sebagai penulis juga kan? Iya betul, karena bacaanku dulu ini Goosebumps, Fear Street, terus aku dulu waktu SD nontonnya tuh kayak I Know What You Did Last Summer, Scream kayak gitu sama tanteku. Tanteku tuh usianya nggak terlalu jauh sama aku, tante bungsu gitu. Jadi kayak aku diseret aja, nonton ini seru gitu, tapi diem kayak gitu. Iya. Soalnya aku juga Detektif Conan dulu kan komik yang pertama yang kan Doraemon terus Detektif Conan. Nah, itu membekas banget sampai akhirnya aku juga sukanya cerita-cerita kayak gitu dan akhirnya nulis juga gitu kan thriller. Oke, thank you Mama. Jawab pos banget ya. Oke, kalau Kak Flara gimana Kak? Masih inget nggak memori paling awal bacaan fiksi itu apa? Seingatnya. Doraemon sama kayak Kak Lia, itu aku bahkan Doraemon tuh dulu ngeluarin series per kalian. Iya bener-bener. Terus, nah itu tuh aku sampai beli semua, jadi aku Doraemon. Nah selain Doraemon, komik soal gereja. Komik soal gereja, maksudnya komik religi. Komik religi gitu loh, komik. Jadi tuh dibeliin gitu. Iya. Komik-komik soal isi Alkitab gitu loh, soal kejadian Genesis apa gitu-gitu ya. Dan di Kejadian, jadi ada Alkitab namanya Kejadian. Di situ bentukan bumi, terus dan Hawa, terus Nuh itu tuh. Jadi dulu komikku tuh sebelum meningkat, aku tuh baru diizinkan beli serial cantik itu SD, mau naik ke SMP. Jadi itu selama masa SD ku tuh isinya komiknya kalau nggak Doraemon, Paman Gober. Oh iya? Udah nggak ada tapi. Aku langganan juga Donald Bebek. Iya, Donald Bebek. Paman Gober, atau enggak komik-komik soal religi. Kalau komik religi itu penerbit mayor atau gimana Kak? Atau dijual di kalangan khusus di gereja atau gimana? Itu aku lupa deh, kayaknya tuh
Nggak ada, sudah ada dia Ah, lama. Jadi tuh kayak aku nggak ngerti deh, itu kayak indie tapi dimasukin ke gereja-gereja gitu loh, bisa sampai jadi. sampai ada satu bukan komik malah. Jadi itu cuman gambar tapi, line art doang, nggak ada warnanya Mhm, gitu loh. Terus mhm, soal aku sampai ingat soalnya itu tebel banget dan aku menghabiskan itu karena aku suka ceritanya. iya, Eee, soal mufasir apa apa ya, jadi seseorang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain tapi Musafir. iya musafir, tapi menceritakan soal kebaikan-kebaikan gitu loh. oh, oke, oke, oke. Dulu aku di Gramet pernah lihat sih kayak misalnya novel-novel religi dari berbagai agama, tapi bukan komik, novel kayak kayak gini, kayak Enid Blyton gitu loh, novel tapi dia kayak gini-gini Kayak nih, kalau aku tuh, komik. komik ya? Komik, bentuknya komik berwarna gitu segala macam, terus yang nggak berwarna pertama kali dibeliin itu yang tebel segini, yang Mhm, menceritakan soal kebaikan, kebaikan, di ke mana ada ayat Alkitabnya, ya, 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 ya. mengilustrasikan kejadian-kejadian yang ada di Alkitab tapi lebih dewasa gitu loh, Iya, maksudnya iya. lebih realistis, lebih manusiawi. Emang Se masih kecil harusnya bacaannya itu ya, bukan bukan detektif Conan kayak aku atau Mama apa, apa, Goosebumps harusnya kan Goosebumps. Fear Street. masalahnya walaupun bacaan gue religi, hasilnya begini gedenya. Terus abis itu ningkat jadi yang banyak tulisan atau gimana Kak Flara? Mulai Nah, baca apa tuh? pas SMP itu ya itu komik yang kemarin kita bicarain di episode berapa tuh, 3 apa 4 ya? Lupa aku. 3 3 ya 3 kayaknya. kayaknya, 3 ya kayaknya. Itu, serial cantik Iya, iya, iya. yang bentuk Kayak gini-gini nih, yang iya, pasti ada Oh, labelnya serial cantik gitu. iya, serial cantik, terus apa, kayak mungkin kebentuk dari situ ya kenapa aku suka romance, karena ya emang pas remajanya itu kayak Kita terpapar itu ya. terpapar romance aja gitu loh. Terus, Mhm. eee, baca yang gedenya itu maksudnya narasi yang novel itu, Dialova. Oh, iya, iya, iya. Itu kita bahas juga kemarin ya. Belum Dialova itu J.K. Rowling sih sebenarnya, Harry Potter Ah, sih. iya. Harry iya. Potter. Milenial itu semua pasti mengalami Milenial. Pasti sih perasaan Kita bukan Gen Z. Aduh, salah bukan. ngomong. Salah Udah ngomong. lah ya, episode kemarin udah bahas Counterpan sama Koyo, udah nggak usah sok-sok. Nggak usah sok-sok. nggak usah Mau so-soan gitu menipu. aja, Mau ritual menipu. gitu. Angin atau angin buat gini, gimana ceritanya masih Gen Z. Aduh, Mau ya menipu ampun. gengsi kita. Baca J.K. Rowling itu aku belum ada niat untuk menulis. Ah, Iya, oke. iya. Kayak Pokoknya ini bukan baru bacaan yang kita senengin lah ya ya, saat itu ya. bacaan yang kita senengin, Oke. maksudnya buku setebal itu berhasil aku lalui Bis gitu loh, habis gitu. iya, iya, Nah, iya, iya. setelah J.K. Rowling meningkat tuh novel yang agak tebel lagi yang Mhm, tinlit-tinlit, itu Dialova pembukanya. Terus iya. kalau emang kalau mau ngomongin soal siapa yang memantik itu yang Nah, itu nanti abis ini kita ngomongin. Wah, masa kecil. Oke, menarik ya bacaannya tadi, ada yang mirip, ada juga yang beda banget gitu sama Mahlia dan aku. Kalau Kak Ayu gimana Kak, waktu memori terawal kamu tentang bacaan fiksi, itu apa? Kayaknya tuh Bobo ya. Majalah Mmm. Bobo, Oki dan Nirmala tuh si Bobo. Tapi aku nggak suka baca cerita panjang. Waktu itu aku sukanya baca. Jadi percuma bapakku malah langganin Bobo, yang aku baca cuman si Bobo sama Oki dan Nirmala, tengahnya nggak aku baca gitu. Oh, jadi Paman cerpen Husen kamu enggak? nggak Paman baca? Husen. Nggak suka waktu kecil kan nggak suka baca cerita panjang. Karena terus Ah, abis itu kalau bukunya, mungkin teman-teman ada yang tahu keluaran Alex. Jadi sebelah kiri tuh logo Alex, sebelah kanan tuh kayak ada malaikat bawa tiupan gitu. Itu ah. serial buku anak-anak bergambar kayak Pangeran Angsa gitu-gitu Oh, yang itu persegi. Ya maksud itu aku kan? tadi. Heeh, heeh. Iya itu Mana ya, sih itu nggak Alex ada. punya itu. Iya, itu Alex ya, benar, benar, benar. Iya itu Alex. Terus itu, nah setelah itu aku langsung lompat ke bacaan yang huruf semua, Harry Potter kelas 5 Mmm, atau kelas 6 SD, Harry Potter yang cetakan pertamanya Gramedia itu mhm. 2000, tahun 2000 kalau nggak salah. Itu masih Aduh, ada, cuman nggak kubawa. Sekarang tuh
halamannya udah protol gitu Iya, saking udah butek kan. Aku iya juga gitu. kan Jadi SD ya, itu kelas 6 Udah SD butek. ya. kalau kalian kelas 6 berarti aku kelas 5 Kak. Ya itu Enggak, aku tahun 2000 ya? Tahun 2000 tuh aku 2000 apa 2001 ya? 2000 deh Aduh, udah kayaknya. lupa SMP aku itu. Oh ya berarti aku kelas 6 SD. Itu adalah bacaan panjang pertamaku yang akhirnya oh aku tuh suka banget baca gitu. Itu Mhm. sih. Iya, habis itu Wah, ya ini habis yang itu baru ke remaja-remaja. Chamber of Secrets yang nomor 2 tuh 2000. Berarti aku lupa deh yang nomor 1 tuh tahun berapa berarti ya? Mungkin Kayaknya sebelumnya 2000 berarti. deh. 2000 Sis, juga. 2000 juga. Heeh. Iya, iya. Itu. Oke, Jadi itu sih yang langsung jadi bacaan memori panjang. memori terawal kamu bacaan fiksi tuh Bobo ya? Bobo atau yang buku serial cerita itu Oh tadi itu. itu kayaknya itu Iya. kan bareng ya kayaknya ya Iya, di iya, iya. tahun-tahun yang sama. Iya. Itu sebenarnya kayak apa? Ilustrasinya sih ilustrasi Jepang nggak sih kayaknya? Si yang itu Iya loh, iya, Iya, heeh, iya. ya, heeh, gaya iya, ilustrasinya tuh Jepang kayaknya mungkin diterjemahinnya dari versi Jepang kali itu ya. iya iya. Oke, iya legenda-legenda dunia gitu kan, sama Mhm sih. mhm mhm. Pinocchio, ada Pinocchio, Pangeran Angsa, gitu-gitu kan. Iya benar. Oke, itu tadi bacaan, masa kecil yang bikin kita nyadar, "Oh iya gue suka baca." Nah kalau sekarang nih, buku yang mungkin dulu suka baca, ya udah suka baca aja, tapi buku yang bener-bener bikin, "Ih gue pengen deh bisa nulis kayak gini, ih," memantik gitu keinginan untuk menjadi penulis gitu, sampai akhirnya bikin cerpen lah atau bikin, tulisan panjang gitu. Silakan kalau yang udah megang bukunya dulu deh tuh silakan, Kak Ayu Riana gimana Kak? McCabet Siap. ya kayak gitu ya? Iya, Princess Diaries. Oke, oke. Sebenarnya itu kayaknya bareng Princess Diaries duluan atau Dialog Fairies duluan ya, aku nggak inget Mmm, timeline-nya tapi, eee, kayaknya sih Princess Diaries dulu ya, itu kan bukunya banyak tuh dari yang satu sampai kalau filmnya kan cuman ada 2 kalau bukunya tuh banyak dan itu bener-bener kayak diary kan, jadi kita iya, baca berantakan gitu loh, maksudnya iya, secara iya. kalau sekarang kita bicara pakai struktur dan lain-lain itu tuh mungkin ada strukturnya, tapi cara berceritanya bener-bener kayak buku diary. Jadi aku kayak, "Oh boleh ya ternyata nulis kayak gini?" Gitu. Aku Formatnya juga beda bisa banget ya? deh kayaknya, heeh. Terus kalau yang versi Indonesia, penulis-penulis Indonesia sih Esti Kinasih gitu-gitu, yang bikin aku ingin mempunyai buku sendiri, Mmm, gitu. jadi, McCabet karena kamu ngelihat, ih format, novel nih bisa kayak gini ya ternyata. Gampang ternyata, Heeh, gampang kayaknya gitu. kita taunya kan dulu yang beneran ya udah narasi Mhm mhm biasa gitu yang mhm. kayak kita tulis sekarang. McCabet itu menarik ya soalnya bukunya emang kayak kayak buku harian si Mia beneran Iya kan. iya, bener Terus bener bener. juga berarti tadi apa, Tinlit-Tinlitnya, Indonesia ya? Iya, Berarti SMA, berapa tuh? ini kayaknya SMP deh. SMP ya? Kayaknya Princess Diaries itu aku SMP, Mhm. terus Fairies dan lain-lain kayaknya SMP juga nggak sih? Lupa aku. Lupa aku juga SMP ya? Iya kayaknya Tapi SMA. pokoknya masa remajaku tuh kuhabiskan sama Princess Diaries, si Mia, siapa tuh cowoknya tuh yang ganteng, Michael, jadian putus, oh ya Iya, ampun. iya, iya. Nah terus Kak, kalau kamu sendiri jadi penulisnya tuh kayak mulai mulai menulis gitu ya, itu mulai menulis serius itu tahun berapa? Serius tuh dalam arti apa nih? Berkarir atau Nggak, berkarya aja, beneran beneran nyoba nulis nih gitu, nulis cerita panjang gitu? Cerita panjang berarti novel ya, bukan cerpen ya. Heeh. Kalau cerpen pertama kali kelas 6 SD, karena tugasnya di kertas Oke. folio, itu kuceritakan ke seluruh dunia bahwa itu aku dibilang sama guru SD-ku, "Ayo kamu nanti besar jadi penulis," gitu. Itu kelas 6 SD. Terus nulis panjang pertama kali yang kuceritain di episode kemarin tuh yang ditolak GPU SMP. Oh, iya. Tetap dibahas ya, dendam banget. Kalau GPU denger tuh kayak, aduh kayak Ayu dendam banget sama kita gara-gara ditolak. Aku udah ngomong langsung, "Mbak, aku pernah ditolak." Aku dendam, aku bilang. Oke, thank you Kak Ayu. Kalau Kak Flara Kak, siapa penulis yang memantik keinginan buat jadi penulis? Abis itu beneran yang, "Oke gue mau nyoba nulis nih," gitu. Nggak harus langsung terbit ya, tapi, "Oke, gue beneran nyoba nulis," gitu. Tapi gini, sebenarnya yang maksa aku nulis adalah bukan buku. Jadi yang maksa aku nulis itu bukan bukan apa namanya, bukan buku atau Mhm. bukan novel, tapi psikolog. Sebagai bentuk terapi gitu? Sebagai bentuk Agak terapi. lain ya ini ya. Mhm. Karena dulu itu aku
kesulitan untuk mengungkapkan perasaan lah Perasaan. mungkin di otak lah. Jadi, coba ditulis dulu, sistemnya kayak diary gitu kan. Mmm. Terus dipaksa nulis, nah baru kayaknya setelah itu aku baca Deolova apa sebelumnya aku lupa agak riwah gitu. Pokoknya udah beberapa kali baca novel teen lit lah. Terus aku yang merasa, kan gue udah sering nulis, kayak gampang deh bikin tulisan gini gitu. Iya. Gitu. Terus ya akhirnya baru nyoba tapi versi cerpen. Cerpennya itu yang di kertas folio itu yang kemarin aku juga cerita. Heeh. Di Iya kertas iya folio. iya. Terus yang baca tuh pembaca pertama aku ya itu. Gitu. Iya. Kalau mau tahu cek ya. Nah itu. Kalau mau tahu silakan cek di episode berapa tuh? Enggak ada, itu obrolan off cam kita, say. Oh iya ya. Gue seinget gue kok direkam ya? Kapan ya ngobrol? Yang baca. Iya dah itu. Aku inget kayaknya itu, iya itu off cam. Off cam ya udah. Berarti nggak ada ya. Geng fiksi sorry banget nih. Sorry banget. Udah Oke. di-spill, di-cut. Oke, berarti sama ya, berarti novel teen lit Indonesia juga lah ya, salah satu yang memantik ya. Selain tadi faktor eksternal lainnya yaitu arahan dari psikolog supaya jadi terapi. Oke, kalau Mama gimana Mah? Siapa penulis atau buku apa yang memantik keinginan buat jadi penulis? Jadi penulis ya? Mhm. Karena sebelumnya aku memang aku suka nulis tapi sama sekali tidak kepikiran untuk beneran jadi penulis. Jadi penulis. Kalau jadi penulis itu trigger-nya adalah waktu 2012 setelah aku resign kerja, aku diminta salah satu temenku yang saat itu dia tuh admin akun Twitter gede banget gitu, tentang LDR gitu dulu kan musim ya, kayak nge-tweet quote-quote gitu. Nah itu dia mau bikin buku sama buku nih, dan aku diminta untuk nulis kayak gitu, cerita, cerpen gitu. Nah aku kasih, kemudian bukunya terbit dan itu ada di Gramedia. Aku ngelihat seneng kan ada namaku di situ gitu. Tapi ya udah gitu. Nah, aku akhirnya kepantik jadi kayaknya aku bisa deh jadi penulis yang novel itu ketika aku lagi ngelihat buku itu di rak novel new release new arrival itu ada satu nama yang menurut aku ini namanya nggak asing. Oke. Aku samperin, aku beli bukunya. Aku jujur aku lupa judulnya, tapi nama penulis itu adalah Putri Indri Astuti. Kalian mungkin nggak tahu. Bukunya terbitan Diva Press. Gitu aku bawa pulang, aku buka di belakangnya. Biasanya kan profil penulis ada. Dia tuh temanku kuliah. Oh. Jadi Oke. aku baru, iya. Jadi aku taunya tuh dia tuh kayak cuma ikut UKM jurnalis gitu-gitu. Tapi aku nggak pernah bener-bener tahu kalau dia nulis gitu. Dan pas aku lihat dia di belakang tuh dia Universitas Brawijaya, Fakultas Teknologi, bla bla. Putri beneran gitu. Jadi dia itu temanku kuliah dan ibunya itu guru ke SMA. Jadi emang deket gitu loh. Iya. Deket. Jadi aku kalau Putri bisa, gua harusnya juga bisa dong. Paham. Gitu. Akhirnya aku harus belajar nulis novel. Akhirnya Alhamdulillah gitu. mindsetnya kayak gitu ya Kak. Bener. Kalau Putri bisa biar Putri aja, aku nggak usah. Nggak ada Lia Nurida hari ini ya kan. Jadi aku bilang, masa aku cerpen doang satu buku namanya rame-rame gitu kan. Iya. Dan saat itu tuh novelnya Putri dia tuh ambil setting di Turki gitu karena dia pernah pertukaran pelajar ke Turki. Bener-bener yang nama dia tuh gede banget di sampul gitu loh, Putri Indri Astuti gitu. Dan itu kan familiar langsung kenal gitu, makanya langsung aku beli gitu. Dan iya nih, terus aku confirm ke anaknya, ini beneran kamu? Iya dia gitu. Jadi aku kalau Putri bisa, aku pasti bisa gitu. Iya benar. Berarti Putri ya yang bisa dibilang yang benar. Gitu. Hai, shout out to Putri Indri Shout out to Astuti. Putri. Halo Putri, lu sekarang di mana? Kolom komen ya Put, jangan lupa subscribe. Malah kali kasih. Geng fiksi Putri siapa gitu. Tapi coba cari deh Putri Indri Astuti gitu. Oke, Dia penulis Diva Press. Aku akan lihat abis ini, penasaran juga jadinya ya. Berarti Mama tuh agak mirip sebenarnya sama aku. Kalau aku awalnya buku atau penulis yang bikin, ih orang bisa ya nulis panjang gini, ini nih Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Orangnya udah mangkat dari zaman tahun 1900 berapa itulah ya gitu ya.
aku tuh bingung aja ngeliat, kok ya bisa orang ini nulis, dia nulis semua ini gitu loh. Kok tebel banget gitu kan. Itu awalnya bikin, oh berarti orang bisa ya kerja jadi penulis tuh bisa ya gitu. Mmm. Eee, awalnya pemantiknya itu, tapi sama kayak mama, aku tuh teman-teman mungkin kenal Iif ya, Iif Nur Hikmah gitu, Oh, Revolution, alias heeh. alias Rebel ya ini bukunya, ini sebenarnya buku notebook-nya sih, tapi inilah salah satu judulnya, The Never Been Kissed, terus ada yang serial yang, anak band ini yang The Scandal dan sebagainya. Itu dia dari zaman aku masih kuliah, kami masih kuliah itu teman satu jurusan, satu program studi. Jadi emang cuma bedanya dia jurnalistik cetak, aku jurnalistik siar gitu kan. Itu tuh aku ngeliat, ih gila ya dia kok bisa jadi penulis gitu loh. Dan udah aktif dari tahun 2000 sekian belas, aku lupa lah 13, berapa belas gitu aku lupa deh Iif. Ya udah terus abis itu dia juga yang banyak bantu aku untuk belajar tentang kepenulisan, yang ngebangkitin semangat untuk, "Ayo bisa kok jadi penulis, bisa kok," gitu. Itu tuh Iif. Jadi kayak emang di tiap bukuku aku akan selalu nulis, acknowledgement buat Iif, karena dia bukan cuma menginspirasi, tapi juga emang bantuin. Kayak waktu itu belajar awal-awal STC tuh, selain sama Bajia, sama dia, kayak gitu loh. Terus belajar, "Ini tuh gininya, lu gini," di Storyal yang sudah tiada itu ya Storyal. Itu juga dia yang banyak bantuin, ngarahin dan sebagainya gitu. Jadi itu, Shout out to Iif, shout out to Iif, to Rebel. to Revolution. Putri, Oke. ya Putri lagi. Putri, hai Putri. Kak If kan yang juga kenalin aku ke kamu kan ya? Iya kita Iya, di itu kita kan, waktu itu Banyak ya jasanya. heeh, di mana itu kita bikin grup Luminaverse itu awalnya juga karena kita bertiga datang ke ulang tahun Iif kan. Iif, bener, heeh, jadi kayak, "Ye Iif semangat," gitu, dan dia produktif banget. Terus apa, basis pembaca juga udah kuat gitu loh, kayak Kak Flara gitulah, udah banyak banget ininya, pembacanya. Oke terus, nah oke, sebelum kita tutup nih, mau nanya buat masing-masing. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk dinner date, nggak harus ngedate gimana, tapi dinner bareng 2 jam aja sama penulis siapapun, boleh yang udah nggak ada ataupun yang masih hidup, itu mau siapa dan kenapa? Dan mau ngomong apa sama dia? Kepikiran nggak? Ada Oke, Kak Flara gimana? Julia Quinn. Wah, Mau kamu Hey. tanya apa? Mau Hah? kamu tanya apa Bentar, dia? bentar, Julia Quinn mah masih hidup kan? Kalau Oh ya? nggak tahu. Ya Mbak Julia ya, gimana? Kira-kira mau mau, apa namanya, kenapa dan mau ngomong apa? Coba-coba gimana caranya resepnya biar bisa tembus Netflix? Oh, Wah, Biar bisa bikin jadi romance yang digilai di Netflix. Padahal dia sebenarnya digilai gara-gara The Cheater itu sebenarnya sebelum di novel kan sudah wow banget ya. iya Novel. iya. Tapi ya cuman mau ngomong gitu aja. Bagi tips and trick gimana caranya bikin romance yang ringan, yang spicy, enggak sih? Padahal tuh konflik-konflik yang dibawa di bukunya juga sebenarnya mantik-mantik agak-agak berat sih. Cuman Mmm, gitu loh, sebuku setipis itu, tipis gak ya? padet gitu ya padat isinya padat ya? padat padat. Coba Mhm. gimana ceritain karena gue nggak bisa. Karena gue kalau udah bukunya udah walaupun spicy terus gue udah selipin agak yang berat-berat tuh jatuhnya jadi wow. Iya 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 iya. Berarti mau nanya soal tips and trick bisa tembus Netflix gitu ya. Kira-kira mau di mana, Kak? Mau di mana tuh? Mau di Senayan, apa mau di Lumino, apa mau di mana tuh? Gimana Di ya? Lumino nggak tuh? Di di yang lebih masuk akal aja gimana di Pacific Place yang sepi gitu kan, Oh cuma gitu. dan dia gitu, ngobrol di pensius gitu kan. Kayak gue sama Kanui kita ngobrolin soal masa depan romance ini. Masa Oke, depan pensiun. romance. Dear Julia Quinn, ditunggu kehadiran di Pacific Place untuk dinner 2 jam bersama Clara Deviana. Oke, kalau, aku dulu deh boleh ya? Kalau aku kayaknya aku mau Agatha Christie, tapi udah nggak ada ya. Makanya kan ini ngayal, kalau kata Kak Flara kan ngayal jangan jangan apa, jangan tanggung-tanggung gitu. Aduh, Jadi aku mau ngobrol 2 bercanda jam tapi nggak jadi. ya, Aku mau bilang ngobrol kalau udah nggak ada apa bisa dipanggil.
Enggak. Iya apa, Oke. Kak? Cut. Ini mah pakai metode Lentera Victoria ya, pakai ini, pakai Ya. dirangkum gitu. Ouija. Oh, iya. Maaf ya. Bercanda. ini 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 masalahnya menghayal, bukan masalah mistis deh. Ya, bercanda. Aduh, Ah, jangan. Takut banget, takut. Enggak. Kayaknya aku Dimarahin iya deh, kayaknya aku penggemar. Agatha Christie. Kayaknya aku Agatha Christie deh, karena selain Sherlock Holmes, selain Sir Arthur Conan Doyle, dia juga yang bikin aku jatuh cinta sama cerita detektif gitu kan. Ya pengen ngobrol aja sih gimana dulu pada zaman itu kok bisa jadi perempuan tapi bisa menguasai genre yang ya dulu kan kayak cowok banget gitu. Pengen ngobrol itu sih. Kalau Kak Ayu deh, Kak Ayu siapa Kak? Aku Stephenie Meyer yang nulis Twilight Saga. Oke. Karena itu adalah buku yang seingatku adalah buku pertama yang bikin aku jatuh cinta sampai ke bawah-bawah mimpi sampai wah ya Allah gitu. Jadi kayak aku pengen pengen menggali, pengen denger sih, lebih pengen denger proses kreatifnya dia awalnya dulu gimana. Karena kan manusia jatuh cinta sama vampir, udah gitu ada werewolf, apa sih? Iya, Werewolf ya, bener ya? Heeh. Itu nggak masuk akal banget gitu. Dan itu bisa jadi menurut aku itu ide cerita yang bisa jadi sangat murahan kalau dia ngolahnya salah. Kalau di tangan orang yang salah kan setelah Twilight itu kan terus banyak ya yang Iya. malaikat sama manusia lah, Iya. apa setan sama manusia lah gitu-gitu tuh kan terus jadi banyak gitu. Tapi ketika dia salah ngolah, murah banget gitu ceritanya Iya. jadinya. Nah si Twilight ini menurut aku mungkin satu-satunya yang berhasil mengolah ide yang sebenarnya hah gimana gitu. Jadi sesuatu yang gak murah dan bagus ya, menurut aku sih bagus sih. Aku suka banget. Kamu mau dengar proses kreatifnya gitu Iya, berarti? pengen tahu proses kreatifnya, terus ya apa sih yang ada di kepala dia gitu, aku pengen tahu. Karena kalau apa cerita vampir sama werewolf mungkin udah ada dulu yang Dracula, Bram Stoker's Dracula dan sebagainya. Cuma yang untuk yang adult, Iya. untuk remaja emang dia kayaknya ya awalnya ya tren itu ya. Iya, dan zaman dulu kan kita nggak jatuh cinta sama Draculanya dong, bener nggak? Iya, Kalau sama enggak, iya. Edward tuh kayaknya siapa sih yang nggak, Iya, aku iya. mau deh, nggak apa-apa gigit aja aku gitu, aku mau sama kamu selamanya gitu. Kan cita-citaku menikah sama Edward Cullen. Berhasil Apa? karena si dia itu berhasil menciptakan Edward itu vampir tapi juga kayak manusia. Iya, Iya. benar-benar. Menggambarkan Sulit loh, sulit. soalnya yang biasanya itu Dracula ya udah Dracula yang menyeramkan yang gimana. Iya. Jahat gitu ya. Monster. Nah sementara kan dia itu menciptakan Edward jadi kayak lovable banget gitu. Gue Iya. lu gitu. Bahkan sebelum ada filmnya, itu kan aku baca bukunya jauh sebelum filmnya ya, terus kayak, wah ini gimana sih caranya gitu, terus gimana sih gitu. Iya, iya. Jadi Berarti berarti kamu kan Twilight sangat membekas ya di. Berarti kamu nonton adaptasi versi Indonesianya juga nggak? Yang ganteng-ganteng serigala? Kak, Oke. Oke, Stephenie Meyer, Mbak Stephenie Meyer ditunggu kehadirannya oleh Ayu Riana untuk ngobrol soal proses kreatif ketika menulis Twilight ya, karena sangat menarik nih gimana bisa bawa konsep misteri yang biasanya jadi monster tuh vampir dan werewolf ini jadi tokoh utama yang sangat charming gitu. Oke, last but not least, Mama, siapa mah tokoh atau idola penulis idola yang mau diajak ngobrol dan mau ngomong apa? Eyang R.R. Stein tentu saja. emang Eyang dia sudah Eyang, sangat Eyang. Tapi alhamdulillah Eyang masih sehat sekali. Di Twitter pun masih aktif dan Instagram gitu. Dan beliau masih produktif. Masih produktif gitu. Dan Goosebumps juga baru aja diserialin lagi kan kemarin gitu. Yang terbaru gitu. Fear Street juga difilmin ya Mah ya? Fear Street juga difilmin ada 3 di Netflix. Kemudian Goosebumps tuh di Prime atau apa ya aku lupa. Tapi yang terbaru kemarin aku belum nonton, tapi itu juga ada. Dan aku tuh pengen nanya ini loh Bah piye tau carane? Maksud aku beliau itu ide itu bisa segitu banyaknya gitu. Kayak dalam satu serial itu ada 28 judul, 30 judul, 50 judul gitu. Fear Street itu aku kurang tahu ada berapa. Dan beliau tuh sebenarnya nggak cuman Goosebumps dan Fear Street doang loh. Ada juga serial Nightmare, cuman emang
nggak Kalau diterjemahin Nightmare di apa Indonesia. Mas Sama aja. spesialisasinya? Sama kayak Goosebumps, mirip gitu. Cuma karena aku belum baca juga, jadi aku belum tahu apa bedanya ya. Tapi kalau aku baca biografi beliau tuh banyak banget serial-serialnya gitu, nggak hanya Goosebumps. Dan mungkin yang booming di Indonesia Goosebumps dan Fear Street atau Dunia juga. Karena dulu tuh kayak aku pernah baca baru terbit 2 tahun atau 3 tahun tuh udah cetak 30 juta eksemplar gitulah di tahun itu gitu. Sementara beliau setahun sekali itu kayak selalu mengeluarkan buku baru gitu loh. Karya ya? Dan iya, karya baru. Dan gimana meres idenya Mbah gitu loh. Iya. Gimana gitu, bagaimana bisa menciptakan apa sih itu namanya, monster-monster, hantu-hantu atau teror-teror yang macem-macem tapi seru gitu. Iya. Nggak ada orang yang itu kan nggak masuk akal ya. Tapi Iya. kayak kita yang baca tuh ya percaya aja itu ada gitu loh. Benar. Kayak Iya aku ya, tuh pengen gitu loh. Salah dia satu yang produktif banget. iya produktif banget sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Aku tuh Kayak kenal banget ya, alhamdulillah masih sehat. Kayak cucu sendiri ya. kayak lebaran kemarin baru sungkem gitu. Iya. Aduh. Nah, si gumpalan kegelapan di rooftop SMA Elvi itu kan aku juga membayangkan seperti monster-monster yang dikeluarin beliau gitu kan. Kayak aku mau ngeluarin apa lagi ya gitu. Cuman itu dia penasaran gimana ya, bagaimana sih meres idenya gitu. Kok terus ada baru gitu. Ya itu sih Eyang. Iya. Yang sehat-sehat ya Eyang ya. Amin. Soalnya Erostan besar banget impact-nya ya buat Sangat ini ya. besar. Maksudnya Iya. masuk di core memoriku juga gitu, kehidupanku waktu masa kecil kayak gitu. Apa Kalian kabar? lagi berasa ngomongin Eyang jauh di mana gitu. Iya gitu. Kayak Eyangku lagi di New York nih. Dia orang Kasembon juga apa enggak? Mah. Dulunya orang Kasebon tapi terus invasi ke New York dan lebih sukses di sana gitu. Udah mulai ngawur kita. Jadi Eyang Edelstein ditunggu pulang kampung ke Kasembon ya. Iya. Oke, Dear Eyang R.L. Stein ditunggu R.L. Stein. balik ke Kasembon buat ngobrol sama cucunya ini loh yang sudah kangen banget. Ya, semua di PP aja lah ya, kalau enggak ya jangan di Kasembon lah, kita semua di PP aja ya, tadi di Pensias bareng sama Anna dan Julia Quinn. Oke, tenang. Perlu di situ terus Iya. gimana caranya lu bisa ngasih maksudnya sama aja kan kayak romance-nya Julia Quinn juga tidak murahan padahal kan itu spicy. Iya, itu bisa kepleset banget kan, mudah sangat kepleset jadi. Apalagi dia itu menceritakan soal zaman dulu lah istilahnya kan bukan yang zaman sekarang ya gitu. Iya. Kehidupannya kan. Regency ya, zaman Regency. Iya benar-benar kita kumpulin bareng lah ya, enak tuh bisa kita tuker-tukeran. Sekarang R.L. Stein, ntar aku geser ke Julia Quinn, kalian juga geser gitu. Kayak fansign gitu ya. Ngapain sih nggak Iya, jelas. fansign. Seru banget. Kayak project kita kan dari beberapa penulis yang berbeda terus dikumpulin jadi satu. Iya, betul. Oke, teman-teman, terima kasih sudah sharing tentang bacaan fiksi yang bikin kalian jadi suka nulis dan memantik semangat kalian untuk jadi penulis. Aku berterima kasih sama semua tokoh-tokoh itu karena kalian jadi penulis dan aku jadi bisa baca cerita kalian karena aku sangat menikmati cerita kalian gitu. Oke, teman-teman, geng fiksi, silakan kalau mau share di kolom komen siapa sih penulis atau karya fiksi apa sih yang bikin kalian pertamanya tuh jatuh cinta sama cerita, sama dongeng, sama novel, sama cerpen apapun. Share di kolom komen, jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube kita. Kalau gitu episode 6 sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Mah, sikat Mah. Oke, Outer 911. Better together. Bye-bye. Bye. Dialognya.